Pasangan suami istri warga Kelurahan Langkai, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditemukan tewas dengan luka parah di dalam rumahnya. Dari keterangan anak korban yang berhasil melarikan diri sebelum orang tuanya tewas, rumah korban didatangi orang tidak dikenal. Polisi masih berusaha mengungkap misteri pembunuhan pasangan suami istri berinisial AD dan FN yang terjadi pada Jumat malam. Dan pada Sabtu pagi, tim kepolisian yang dipimpin langsung Kapolresta Palangkaraya, Kombes Pol Budi Santoso, melakukan olah tempat kejadian perkara. Sejauh ini polisi belum mengetahui motif pembunuhan, namun dari keterangan anak perempuan korban yang berhasil melarikan diri, tiba-tiba orang tak dikenal masuk ke dalam rumah. Polisi menduga kedua korban tewas dianiaya pelaku dengan senjata tajam karena saat ditemukan terdapat sejumlah luka bacokan. Ada barang bukti yang ada di kamar. Keterangan dari salah satu saksi, senjata yang digunakan dipegang oleh pelaku sampai saat ini belum ditemukan. Kita masih upaya saksi itu apakah anaknya, Pak? Ya, betul. Saksi anak dari bapak dan ibu yang menjadi korban itu. Yang selamat, Pak, begitu? Ya, yang selamat. Sebelumnya Jumat sekitar pukul 11 malam, warga Kelurahan Tangkai, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah geger setelah tetangganya yang pasangan suami istri ditemukan tewas. Dari keterangan tetangga korban Holila, saat kejadian dirinya tidak mendengar suara keributan. Dirinya baru mengetahui setelah anak korban keluar rumah dan melapor ke ketua RT. Tetangga tidak mendengar suara apa-apa, teriakan apa segala. Oh, yang tinggal berdua, Bu, ya, suami istri, Bu, ya? Tiga. Oh, bertiga sama anaknya. Yang meninggal berapa orang? 2. Anaknya umur berapa, Bu? Nah, kurang tahu. Cewek. SMA ya. Cewek. Berarti sempat lari, Bu, ya, anaknya. Iya, laporan. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan pasutri ini, termasuk motif pembunuhan. Polisi telah mengumpulkan barang bukti yang ada di lokasi kejadian, termasuk keterangan anak korban. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Tak terima Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin divonis penjara 4 tahun dalam kasus suap, masa pendukungnya emosi dan ricuh di ruang sidang. Suasana semakin memanas saat sejumlah massa yang emosi sempat melempar botol air mineral ke arah meja majelis hakim. Hakim yang belum menutup sidang terpaksa meninggalkan ruang sidang. Kuasa hukum terdakwa pun sempat marah-marah menanggapi keputusan hakim. Sejumlah massa juga terlihat menangis karena kecewa atas keputusan hakim. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung Jumat siang, majelis hakim memvonis Ade Yasin bersalah dalam kasus suap auditor BPK dan dihukum 4 tahun penjara serta denda 100 juta subsidiar 6 bulan. Selain itu, hak politik tersangka untuk memilih dan dipilih dicabut selama 5 tahun. Vonis yang diberikan oleh hakim ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK, yaitu hukuman 3 tahun penjara dan denda 100 juta subsidiar 6 bulan. 2 mobil terbakar saat mengantri mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebakaran itu juga membuat warga panik yang berada di lokasi sekitar. Peristiwa bermula saat kendaraan bak terbuka dan minibus sama-sama mengantre untuk mengisi BBM. Tiba-tiba minibus terbakar hingga api menjalar ke mobil pickup yang berada di belakangnya. Sempat terdengar juga suara ledakan. Usai api dipadamkan oleh petugas damkar, petugas kepolisian yang datang untuk melakukan penyelidikan menemukan 6 jerikan dari dalam mobil minibus. Polisi menduga pemilik minibus merupakan penimbun BBM. Sopir minibus pun kabur usai kejadian. Peristiwa kebakaran mobil ini kini ditangani oleh aparat kepolisian Satreskrim Polresta Palangkaraya. Warga desa Tanggalrejo, Jombang, Jawa Timur, Jumat siang dikagetkan dengan perubahan warna air saluran Kali Bening. Air yang awalnya bening mendadak berubah warna menjadi merah kecoklatan. Aliran sungai sepanjang 1 km di desa Tanggalrejo, Jombang, Jawa Timur yang biasanya berwarna bening, pada Jumat berubah warna menjadi coklat kemerahan. Meski warna air ini tidak biasa, tidak tercium aroma tidak sedap pada air. Air juga tidak menyebabkan rasa gatal saat tersentuh kulit. Untuk mencari penyebabnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sudah melakukan penelitian yang akan diketahui hasilnya dalam 14 hari ke depan. Seorang petugas DLH Jombang menduga perubahan warna disebabkan oleh lumut.